what you have. 40 tahun yang lalu, berbagai ajaran yang tidak setia kepada kebenaran firman Tuhan mulai tersebar luas. They were rich men, had plenty of money. I'm going to show you that Jesus was a wealthy man, had plenty of money. And see, all of that completely foreign to us from a traditional point of view. How many of you know that God blessed Abraham with riches? Blessed him with silver and gold. How many of you like silver and gold? Those of you that don't, you're in the wrong church. Inikah pekerjaan Roh Kudus? Inikah kekristenan yang sesungguhnya? Sejarah ada arus di tengahnya benang merah. Dan benang merah itu tidak diwakili oleh karismatik. Karena mereka tidak setia sama firman Tuhan. Sejarah berjalan terus. Liberal tidak berhak mewakili kekristenan. Karena mereka tidak percaya Allah itu hidup. Mereka tidak percaya Yesus anak Allah. Jikalau tidak ada visi, maka bangsa itu binasa. Dan di sini kita melihat pentingnya fungsi nabi berada di dalam dunia. Karena nabi merupakan orang-orang yang menjadi mata zaman. Di mana seluruh zaman masih tidur, dia bangun. Itu nabi. Di mana semua mabuk, dia jelas. Itu nabi. Zhong shui er wu du xing, zhong hun er wu du qi. Permulaan saya dirikan street sekolah teologi untuk awam. Karena teologi saya tidak mau dikurung dan ditahan di dalam penjara seminar. Pengajaran yang penting semua orang Kristen boleh mengetahui. Itu sebab kita mulai dengan speak pertama. Lalu speak kedua, speak ketiga, speak keempat. Memberikan pelajaran tentang Allah, Tritunggal. Doktrin-doktrin yang penting untuk menguatkan orang Kristen. Saudara-saudara, saya mengajak dengan serius. Dengan jujur. Mari kita menggarap sesuatu yang bernilai untuk Tuhan. Selama tahun-tahun yang lewat, dengan lutut, dengan keringat, dengan suara teriakan daripada tenggorokan yang sudah parau, saya mengatakan firman Tuhan. Dan saya terus berdoa supaya kekristenan kuat, kekristenan teguh di atas firman, bukan di atas hal-hal yang lain. Saya mengharapkan pada satu hari kebaktian yang paling banyak orang datang mau dengar firman daripada Allah, mengetahui kehendak Allah, bukan mau menonton mujizat, bukan datang mau merame-rame mendapat keuntungan bagi diri sendiri. Rencana pribadi kita begitu ngotot mengerjakan. Rencana Allah kita geletakkan sudah begitu lama. Saudara tega terus melihat keadaan begini sebagai orang Kristen. Seminar Pembinaan Iman Kristen dimulai sejak tahun 1985 dan dengan setia diadakan setiap tahun untuk membawa orang-orang Kristen kepada pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Dari hari pertama, reformator mengetahui reform bukan satu hal yang statis. Reform adalah satu gerakan yang tidak mau terkurung oleh kebanggaan keberhasilan, tapi terus menjelajah ke wilayah yang belum dijelajah. Gerakan reform ini ada gerakan yang mempunyai satu tujuan yang besar sekali. Bagaimana membawa manusia kembali kepada Tuhan. Bagaimana membawa pengaruh Tuhan kepada seluruh manusia. Dan gereja itu menjadi sesuatu wadah di mana takhta Tuhan dilihat oleh dunia. Kristus diutamakan, pengaruh firman Tuhan di dalam semua bidang. Sejak tahun 1989 hingga tahun 2002, kebaktian diadakan di Granada setiap minggunya. Kebaktian kemudian diadakan di Kampus Emas pada tahun 2002 hingga tahun 2007. Dengan hati yang siap taat akan panggilan Tuhan, Pendeta Stephen Tong mulai mendesain gedung gereja agar umat Tuhan dapat berbakti bersama di Kemayoran, Jakarta. Pembangunan gedung Reformed Millennium Center Indonesia (RMCI) dimulai pada tahun 2006. Pada tahun 2007, kebaktian Paskah diadakan di lokasi pembangunan gedung RMCI.
Hingga hari ini gereja Reform Injili tersebar di seluruh dunia. 44 cabang di Indonesia dan 32 cabang di luar Indonesia. 76 cabang di seluruh dunia. Injil adalah rencana Allah di atas semua rencana. Orang-orang beriman kepada Yesus Kristus diselamatkan karena anugerah Tuhan, dan di situ manusia diberikan hidup yang baru. Demi hidup yang baru, manusia diberikan kemungkinan bersekutu dengan orang yang berhidup baru menjadi gereja. Dan gereja adalah pusat daripada komunitas seluruh hidup manusia. Gereja adalah kekasih Tuhan Allah yang dicintai sampai mengorbankan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Teologi bagian yang kuat, bertulang punggung, berbeton di dalam fondasi dan di dalam bangunan, dan mengabarkan Injil, bernapas, berdarah, berdaging, menyaksikan kebenaran Tuhan. Kebaktian Kebangunan Rohani KKR pertama, Remaja bagi Kristus, diadakan pada tahun 1987. KKR Anak diadakan pada tahun 1991. Sekolah-sekolah di berbagai penjuru Indonesia juga dilayani lewat KKR regional. Para jemaat dari berbagai cabang dilatih dan dipersiapkan untuk memberitakan Injil kepada jutaan siswa setiap tahunnya. Aku berjanji jadi muridmu yang setia. Kebaktian Pembaruan Iman Nasional, KAPIN, diadakan di berbagai kota di Indonesia dan dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong. Dibandingkan dengan cinta dari surga, apa ketakutan untuk hujan? Menjunjung tinggi Kristus, jadikan dia Tuhan, meskipun engkau harus dibunuh, engkau tetap percaya kepada dia. Itu iman Kristus. Usaha pekabaran Injil ini tidaklah lepas dari berbagai tantangan dan pergumulan. Terkadang seluruh tim yang melayani harus melewati jalan yang rusak atau naik perahu menuju tempat-tempat yang terpencil. Tidak pernah memadamkan semangat mengabarkan Injil bagi sesama. Kebaktian Pembaruan Iman Nasional melayani 140 kota dan 20 kota tambahan. Tuhan menganugerahkan lebih dari 650.000 orang yang hadir dalam kebaktian Pembaruan Iman Nasional. Dan ada lebih dari 450.000 yang bertobat kembali kepada Tuhan. Jemaat dan pelayan Tuhan dari berbagai gereja, khususnya dari luar Jakarta, menyatakan kerinduan untuk dilatih dan dibina. Maka Konvensi Injil Nasional diadakan untuk memperlengkapi para hamba Tuhan, guru sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Bolehkah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa bantuan negeri? Boleh. Bolehkah kita bekerja tanpa minta dulu kepada orang kaya? Boleh. My God is a living God. Amin. Seturut dengan upaya mengembangkan potensi diri, STT Reformed Injili Internasional juga bekerja sama dengan berbagai sekolah tinggi teologi lainnya. Siapakah Stephen Tong? Siapakah si Johnson? Siapakah si Billy Graham? Semua itu orang lemah, orang kecil, orang hina, orang tak ada apa-apa. Kenapa Tuhan mau pakai saya ini? Sampai sekarang saya belum mengerti kenapa. To be good activist. Menjadi seorang yang berani bertindak. Sungai Yordan tidak akan pecah menjadi dua belah. Kecuali kakimu menginjak dulu. Coba lihat kitab suci. Itulah warisan daripada nenek moyang iman kita. Semua begitu. Mereka menjalankan, menggenapi kehendak Tuhan. Adalah karena mereka berani bertindak. Dengan tegas. Ini kehendak Tuhan, saya jalankan dulu. Di dalam pelayanan saya, tidak ada satu pelayanan yang uang sudah cukup baru saya mulai. Saya mulai dengan tindak dulu, baru Tuhan kasih uang. Sejak tahun 1999, Pendeta Stephen Tong melayani 5 negara dan membawakan khotbah ekspositori setiap minggunya. Demikian Pendeta Stephen Tong memeras tenaga dan waktu hidupnya untuk melayani Tuhan dan jemaatnya selama 21 tahun. Pada tahun 2017, Revo 500 diadakan di RMCI Kemayoran, Jakarta untuk memperingati 500 tahun reformasi. Dengan bertambahnya usia,
Farewell Gospel Rally diadakan pada tahun 2019, di mana pendeta Stephen Tong mengabarkan Injil di berbagai negara untuk terakhir kalinya. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia tidak memadamkan semangat untuk meneguhkan iman Kristen dan menekankan pentingnya penginjilan di dunia. Maka dari itulah Global Convention diadakan pada tahun 2020 dengan total 47 sesi, 31 pembicara, dan dihadiri oleh 34.000 peserta dari 85 negara. Pelayanan mandat budaya juga diperjuangkan oleh gerakan Reform Injili. Sekolah Kristen Logos didirikan pada tahun 2005. Sekolah Kristen Calvin didirikan pada tahun 2008. Dan Tuhan dipermuliakan saat sekolah ini menghasilkan murid yang berprestasi dan lulusannya menjadi dosen di Universitas Indonesia dan lain sebagainya. Pada tahun 2018, Calvin Institute of Technology hadir sebagai perguruan tinggi Kristen Reformed yang akan mendatangkan shalom penebusan Kristus di zaman ini. Reformed Center for Religion and Society, RCRS, adalah lembaga kajian agama dan masyarakat dengan tujuan mewujudkan peran umat Kristen dalam pembangunan bangsa dan negara. Pada tahun 2009, Galeria Sofilia didirikan untuk menjawab kebutuhan bangsa Indonesia akan pengenalan seni yang agung dan budaya yang tinggi. Aula Simfonia Jakarta yang adalah International Concert Hall pertama di Indonesia dengan kapasitas 1.200 kursi dan kualitas akustik dan estetik kelas dunia resmi dibuka pada tahun 2009. Tidak peduli Anda agama apa, ras apa, lapisan apa. Di hadapan Tuhan, semua manusia sama rata adanya. Dan manusia satu-satunya makhluk yang bisa bermusik. Itu sebab musik dicintai seluruh dunia. Sejak tahun 2012, Injil dan teologi Reformed semakin luas diberitakan lewat hadirnya Reformed 21 TV. Selama 24 jam setiap hari, berbagai tayangan disiarkan lewat TV kabel, online streaming, satelit, dan beberapa aplikasi Play Store lainnya. Melihat kurangnya literatur Kristen bagi pertumbuhan iman orang percaya di Indonesia, didirikanlah Pusat Literatur Kristen Momentum. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memelihara, adalah moto dari aksi kasih Gereja Reformed Injili Indonesia yang secara langsung menolong masyarakat di tengah kesulitan. Sejak 20 tahun yang lalu, saya sudah pikirkan kapan kita mendirikan satu instansi, satu universitas yang memadai, sehingga boleh menjadi wakil Tuhan mendidik kebenaran kepada manusia di Indonesia.